Kok bisa ya, kunci kayak gini doang dihargain 1,5 triliun rupiah? Perkenalin, ini adalah kapal selam milik Rusia yang membawa sebuah fasilitas canggih yang merupakan sistem pertahanan mutakhir paling cerdas yang pernah dibuat dan memiliki pikiran sendiri. Untuk mengaktifkan fasilitas ini, dibutuhkan dua kunci yang jika digabungkan berbentuk salib. Di hari ke-74, kapal yang bernama Sevastopol itu beroperasi, mereka melihat kapal selam musuh yang langsung menembakkan torpedo ke arah mereka. Nggak tinggal diam, mereka pun membalas dengan menembakkan torpedo juga. Tanpa diduga, saat torpedo akan menghantam mereka, torpedo itu lenyap. Bahkan, saat torpedo milik mereka akan mengenai musuh, kapal selam musuh pun ikut lenyap juga. Torpedo mereka yang belum menghantam musuh pun kemudian berbalik ke arah mereka sendiri, dan menyebabkan seluruh kru beserta fasilitas canggih tadi, tenggelam dengan kunci yang terpisah. Beberapa hari kemudian, Ethan ditugaskan oleh agen intelijen Amerika, untuk mendapatkan dua kunci tersebut. Misi ini langsung dipimpin oleh Kittredge, bos IMF. Dia menjelaskan jikalau kunci tersebut jatuh ke tangan orang jahat, maka habislah sudah. Kittredge menambahkan kalau satu kunci lainnya sudah ditemukan oleh Lisa, yang telah dia klaim berkhianat, dan sekarang diburu dengan hadiah $50 juta. Keesokannya, Ethan sudah berada di Namibia, tempat Lisa bersembunyi dari orang-orang bayaran yang pengen kuncinya. Singkat cerita, setelah membantu Lisa menghabisi orang-orang tersebut, Lisa dibuat seolah telah dihabisi oleh Ethan, sehingga Kittredge mempercayainya. Setelah itu, para pejabat tinggi Amerika yang mengurusi keamanan negara, tampak membahas kehebatan sistem canggih milik Rusia yang tenggelam itu, yang mereka namakan entitas. Di mana orang yang nanti menguasainya, bisa menciptakan informasi digital palsu, yang dapat membingungkan seluruh umat manusia. Bahkan bisa mengontrol apapun yang tersambung ke internet maupun satelit, karena memiliki kecerdasan buatan paling oke saat ini. Karena entitas tidak bisa dihancurkan, mereka pun sepakat untuk mengendalikan entitas tersebut, daripada dikendalikan oleh negara lain. Ternyata, Ethan dari tadi sudah berada di sana mendengar percakapan mereka, dan kemudian melemparkan gas beracun yang membuat semuanya pingsan, kecuali Kittredge. Ethan mengatakan pada Kittredge bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh dipercaya menguasai entitas, dan berniat memusnahkan entitas tersebut jika kuncinya sudah lengkap. Namun Kittredge menjelaskan bahwa entitas sangat dibutuhkan saat Perang Dunia selanjutnya. Karena setelah senjata berat habis, maka perang akan dilanjutkan dengan perang digital. Saat Ethan ditanya bagaimana keluar dari sini, Ethan langsung menyamar sebagai Kittredge sambil membiusnya agar bisa keluar dengan gaya. Beberapa minggu berlalu, Ethan tampak sudah berkumpul dengan tim kesayangannya di Bandara Abu Dhabi, yaitu Benji dan Luther. Mereka pun berlomba dengan pemerintahnya sendiri, untuk menemukan kunci yang akan digunakan menguasai entitas. Mereka berada di sana karena mendapat informasi bahwa akan ada transaksi dengan kunci yang satunya. Ethan menemukan kunci itu menggunakan kacamata canggihnya, namun tanpa diduga kunci tersebut sudah berpindah dengan cepat karena ada wanita yang mencurinya. Wanita yang bernama Grace ini merupakan pencuri yang sangat berpengalaman, walaupun tidak memiliki tim. Ethan langsung mendekatinya, dan mengambil kunci itu dari kantongnya yang membuat Grace sedikit terpukau. Dia memberitahu Grace bahwa kali ini, Grace dalam bahaya besar, dan berniat membantunya. Ethan meminta agar Grace tetap bertransaksi dengan pembeli, agar pembeli tersebut bisa menuntun ke arah entitas berada. Grace menyetujui hal itu, karena uang adalah segalanya bagi Grace. Tanpa diduga, pembeli itu sudah tewas oleh wanita misterius. Sementara itu, Interpol yang bernama Jasper terlihat sudah berkeliling dengan timnya untuk menangkap Ethan. Di saat itu, Grace kabur tanpa ketahuan, dan Ethan melihat agen rahasia lain yang dia kenal dengan kacamatanya, namun menghilang begitu saja. Jasper dan tim akhirnya menemukan Ethan, dan langsung berlari untuk menangkapnya. Di saat itu, Ethan melihat Grace dan memintanya jangan kemana-mana, namun Grace tetap kabur menaiki pesawat. Ethan berhasil melarikan diri dengan kemampuannya, dan mengatakan pada tim bahwa dia melihat Gabriel yang merupakan agen paling terlatih yang dikira sudah tewas. Sementara itu, Grace ditahan oleh pihak kepolisian Roma dengan kepemilikan berbagai paspor palsu. Paspor-paspor itu tanpa ketahuan dimasukkan Ethan ke tasnya untuk mengantisipasi jikalau Grace kabur saat di bandara tadi. Kemudian, Ethan datang ke sana dengan menyamar sebagai pengacara dan mengetahui bahwa Grace dibayar untuk mencuri kunci tersebut. Walaupun Grace tidak tahu kunci itu akan digunakan untuk apa, dia tetap menjalankan kerjaan tersebut demi uang, dan berencana menyerahkan kuncinya besok di sebuah pesta. Di sisi lain, Gabriel berhasil masuk ke sana dan dengan paksa menanyakan Grace di mana. Saat ingin keluar dari kantor polisi, Grace kembali kabur dari Ethan, namun Ethan kembali mengejarnya. Kejar-kejaran pun terjadi, manakala Grace dikejar oleh polisi dan juga wanita misterius yang bernama Paris.
Sementara Ethan juga ikut mengejar Grace dan berhasil menyelamatkannya saat terkepung. Di tengah keputusasaaannya, keduanya akhirnya berhasil kabur manakala para polisi dan orang-orang jahat tersebut saling melepas tembakan. Ethan kemudian meminta mobil rahasia yang sudah disiapkan. Namun lucunya mobil itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Setelah itu semuanya pun tetap berusaha mengejar keduanya, dan akhirnya mereka berhasil lolos. Namun, Grace dengan kemampuannya, berhasil kabur lagi dari Ethan yang padahal sudah diborgol. Untungnya saat kereta menghantam mobil, Ethan berhasil keluar dengan mencopot setir mobilnya. Timnya pun dengan cepat membantunya, termasuk Lisa yang akhirnya bergabung ke dalam misi ini. Mereka membahas mengenai entitas, Gabriel, dan juga Grace. Diketahui bahwa Grace dipekerjakan oleh Alana, seorang pedagang di pasar gelap, yang sudah dikenal mereka pada misi sebelumnya. Selain itu, Ethan juga memastikan bahwa entitaslah yang melindungi Gabriel manakala dirinya tertipu oleh kacamata canggihnya. Di mana entitas tersebut mampu menghilangkan keberadaan Gabriel di bandara, namun Luther berhasil melihatnya melalui pantulan cermin. Ethan pun mengatakan bahwa Gabriel sangat kejam dan merupakan orang yang membuatnya seperti sekarang, yaitu menjadi budak IMF dan juga diwajibkan menjalani misi-misi mustahil. Ethan pun memutuskan untuk meninggalkan misi ini, karena jika Gabriel terbukti dibantu oleh entitas, maka mustahil misi ini akan selesai. Namun kawan-kawannya meyakinkan Ethan bahwa mereka siap mati untuk mencegah Gabriel mendapatkan kekuatan full dari entitas. Hal itu membuat Ethan berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan misi agar entitas tidak jatuh ke pihak yang jahat. Di malam harinya mereka datang ke sebuah pesta di Venesia, di mana transaksi pembelian kunci akan dilakukan. Ternyata Gabriel juga berada di sana dan berhasil menemukan Grace lalu membawanya ke Alana. Ternyata satu kunci yang dibawa Grace palsu, sementara yang satunya lagi baru asli. Untuk mengamankan kunci itu, Grace menyembunyikannya dengan cepat ke kantong penjaganya Alana. Kemudian Alana mengatakan bahwa dia sudah memiliki satu kunci lainnya dan memiliki pembeli yang akan membayar mahal kunci tersebut demi menguasai kekuatan dari entitas. Gabriel mengancam Ethan akan menghabisi Grace atau Lisa jikalau kunci tersebut tidak diserahkan padanya. Sementara itu Ethan berpikir bahwa sekarang entitas tersebut sedang mengawasi mereka. Ethan meminta pada Alana untuk tidak menyerahkan kunci tersebut agar dunia tetap aman. Namun Alana tidak mau karena uang lebih penting menurutnya. Setelah memberikan ancaman itu, Gabriel kemudian pergi. Ethan pun dan yang lainnya berhasil kabur dari penjagaan. Sementara Grace berpisah dari Ethan yang langsung dikejar oleh Gabriel. Grace mencoba melawan, tetapi apa daya karena Gabriel lebih terlatih. Di sisi lain Ethan mencoba mencari Gabriel, namun komunikasinya dengan Benji diganggu oleh entitas, sehingga Ethan berlari ke arah jebakan. Singkat cerita Ethan berhasil mengalahkan keduanya, dan juga mengampuni Paris yang sudah tidak berdaya. Kembali ke Grace, saat Gabriel hendak menghabisinya, Lisa muncul dan keduanya pun bertarung. Namun sayang, Lisa harus tewas dalam pertarungan tersebut. Beberapa menit kemudian, Ethan datang dan sangat terpukul dengan kepergian Lisa. Grace yang melihat hal itu, menjadi luluh dan akhirnya bersedia ikut ke dalam tim demi menyelamatkan dunia. Ethan pun berjanji akan melindungi Grace dengan nyawanya saat menjalani misi ini dan juga misi yang akan datang. Mereka pun membuat rencana, yaitu mengikuti Alana yang mau bertransaksi kuncinya dengan pembeli misterius di sebuah kereta. Benji membuat topeng agar Grace menyamar sebagai Alana, namun mesin tersebut rusak manakala ingin membuat topeng untuk Ethan, sehingga Grace terpaksa masuk ke kereta duluan. Keesokan harinya di dalam kereta, Gabriel menghabisi seluruh kru dan membuat kereta melaju tanpa dikendalikan. Sementara itu, Ethan mengendarai motor untuk masuk ke dalam kereta. Grace berhasil membuat pingsan Alana dan menyamar sebagai Alana. Tanpa diduga Gabriel bertemu dengan pembeli misterius, yang ternyata adalah pihak pemerintah Amerika yaitu Kittredge. Singkat cerita, Gabriel langsung menghabisinya setelah tahu bahwa pihak Amerika sangat ingin menguasai entitas. Dia kemudian menghabisi Paris dengan berkata bahwa Paris akan berpihak pada Ethan. Ethan yang tertinggal kereta karena tidak sesuai waktu yang diperkirakan, memutuskan menggunakan parasutnya untuk menuju ke kereta, yang padahal parasut itu akan digunakan saat keluar dari kereta. Sementara itu, Grace melakukan transaksi dengan Kittredge sejumlah 1,5 triliun rupiah untuk kuncinya. Namun saat tinggal ditekan setuju, Grace tidak jadi menjualnya karena hati kecilnya mengatakan tidak. Singkat cerita, penyamarannya akhirnya terungkap manakala Alana yang asli sudah bangun. Para penjaga Alana berusaha menangkap Grace demi mengambil kuncinya. Namun tanpa diduga Ethan datang tepat waktu. Sayangnya, Gabriel berhasil mengambil kunci di tengah pertarungan tersebut. Ethan mengejarnya sementara dirinya juga lagi dikejar oleh Interpol.
Setelah pertarungan sengit antara Ethan dan Gabriel, Jasper datang sehingga Gabriel terselamatkan. Gabriel yang sudah turun dari kereta, langsung mengaktifkan bom yang sudah terpasang di jembatan. Karena kereta tidak dapat dihentikan, keduanya memutuskan untuk memisahkan gerbong, sementara Jasper kini bekerja sama dengan Ethan untuk menyelamatkan semua penumpang. Ternyata, kunci yang ada di kantong Gabriel sudah didapatkan oleh Ethan. Kemudian saat jembatan sudah hancur, Ethan dan Grace harus bersusah payah berpindah gerbong yang jatuh satu persatu. Saat kondisi genting, Paris menyelamatkan keduanya. Sebelum Paris meninggoy, dia memberi informasi pada Ethan tentang posisi entitas yang ada di kapal selam bernama Sevastopol. Kemudian, Ethan keluar kereta menggunakan parasut sebelum Interpol menangkapnya. Grace kemudian menemui Kittredge sesuai arahan Ethan, dan mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan agen intelijen Amerika. Ethan kemudian berhasil selamat dan bertemu dengan Benji, bersama kunci yang lengkap di tangannya. Suara Kittredge kemudian terdengar di dalam mobil, bahwa misi berikutnya bagi Ethan, yaitu menemukan entitas demi menyelamatkan dunia. Terima kasih sudah menonton, jika suka video ini pilih subscribe ya, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.